Lintas Benua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memastikan sudah berkomitmen tidak ada kenaikan tarif di PDAM Banjarmasin. Kecuali sudah disepakati penyeragaman tarif PDAM Sekalsel, terpaksa PDAM Banjarmasin mengikutinya. Sementara itu, isu adanya kenaikan tarif PDAM Banjarmasin yang kembali mengemuka langsung ditanggapi oleh Direktur Umum dan Keuangan Farida Ariati, mengaku masih belum mengetahui adanya kebijakan itu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kajian usulan penyeragaman tarif PDAM se-Kalimantan Selatan. Dari kajian tersebut, pembayaran tarif air bersih terancam naik 2 kali lipat. Menanggapi hal itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang ditemui di gedung DPRD Banjarmasin menyatakan kenaikan tarif PDAM tidak mungkin dengan nilai seperti itu. Ibnu memastikan sudah berkomitmen tidak ada kenaikan tarif di PDAM Banjarmasin, kecuali sudah disepakati penyeragaman tarif PDAM se-Kalimantan Selatan, terpaksa PDAM Banjarmasin mengikutinya. Usulan dari provinsi, karena provinsi itu dia punya kewenangan untuk menyeragamkan tarif PDAM di satu provinsi. Nah, sehingga dalam kajiannya, kalau kemarin sih naik benar, tetapi kan kita menyampaikan tidak mungkin nilainya seperti itu. Kita sudah komitmen untuk tidak menaikkan tarif, tapi provinsi kan punya kajian sendiri, sehingga kemudian masing-masing PDAM kabupaten kota itu akhirnya mengusulkan ya tarif bawah tarif atas, supaya jangan sampai nanti kalau provinsi sudah menetapkan sekian, ya berarti kan pemerintah kabupaten kota harus mengikuti. Nah, sementara situasi dan kondisi PDAM kabupaten kota ini kan beda-beda. Ibnu juga menyadari jika penyeragaman menyebabkan tarif PDAM jadi naik, maka PDAM Banjarmasin paling berdampak karena memiliki pelanggan terbanyak di Kalimantan Selatan. Apalagi menurut Ibnu Sina, kenaikan tarif ini sangat sensitif bagi 200.000 pelanggan PDAM Banjarmasin. Pasalnya saat ini lagi kondisi pandemi COVID-19. Karena itu, Ibnu Sina memerintahkan manajemen PDAM Banjarmasin duduk bersama dengan Pemprov Kalsel agar penyeragaman tarif bisa disepakati tidak jauh dari di atas rata-rata. Penyeragaman tarif PDAM di Kalsel tersebut ada ketentuan tarif batas atas dan batas bawah. Murtasiah, Banjar TV. Sampai sekarang belum ada peraturan untuk PDAM masalah batas atas dan batas bawah. Seiring adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Mendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, PDAM Banjarmasin kembali diisukan akan menaikkan tarif air bagi pelanggannya. Terkait hal itu, Direktur Umum dan Keuangan PDAM Banjarmasin, Hajah Farida Ariati, menyatakan belum ada rencana untuk menaikkan tarif air tersebut. Menurutnya, naik tidaknya tarif tersebut tergantung keputusan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Banjarmasin. Bahkan hingga hari ini juga belum ada SK yang disampaikan ke pihak PDAM, baik dari pemerintah provinsi maupun Wali Kota Banjarmasin. Jadi saya mohon maaf, mungkin pertemuan ini terlalu dini ya kita di PDAM Banjarmasin untuk membicarakan masalah tarif ini, karena kita sama sekali belum mendapatkan ketentuan yang turunan dari Mendagri tersebut, misalnya SK dari gubernur yang seharusnya itu yang menjadi pedomannya. Mungkin saat ini memang sudah dibahas di Pemprov, dan sebaiknya perkembangannya seperti apa di sanalah yang memutuskan atau mengetahui seperti apa perkembangannya sampai saat ini. Farida menambahkan jika kedepannya benar akan mengalami kenaikan tarif, namun hal itu takkan dilakukan tahun ini, melainkan akan diberlakukan di tahun 2022 mendatang. Muhail, Banjar TV. Di samping itu, pemirsa, rencana adanya kenaikan tarif air PDAM Banjarmasin mengemuka di 13 kabupaten kota lainnya. Bahkan para wakil rakyat Kalsel turut bereaksi.
Jika tarif ini dinaikkan dalam situasi pandemi COVID-19 akan memberatkan masyarakat. Untuk itu, Ketua Komisi DPRD Kalsel berharap kenaikan tarif pemakaian air PDAM kepada pelanggan di 13 kabupaten kota se-Kalsel jangan sampai terjadi. Bahkan kalau bisa tarifnya dikurangi sesuai tarif batas atas dan batas bawah. Penyeragaman ini sebetulnya bukan penyeragaman ya. Jadi tidak semua se-Kalsel kabupaten kota ini sama. Tetapi gubernur itu nanti akan mengesahkan aja, menetapkan atas usulan dari bupati dan wali kota. Adanya isu kenaikan tarif air bagi pelanggan PDAM tak hanya ramai dibicarakan di Banjarmasin, melainkan juga mengemuka di kabupaten kota lainnya, hingga sempat mendapat reaksi dari Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel, Imam Suprastowo. Menurut Imam, kenaikan tarif air di tengah pandemi justru akan mengundang masalah dan memberatkan masyarakat, apalagi di tengah ekonomi masyarakat yang masih sulit sekarang ini. Untuk itu, Imam berharap kenaikan tarif pemakaian air PDAM kepada pelanggannya di kabupaten kota di Kalimantan Selatan jangan sampai terjadi. Bahkan kalau bisa tarifnya dikurangi sesuai tarif batas atas dan batas bawah. Sebetulnya menyayangkan kalau terjadi kenaikan. Komisi 2 menyayangkan kalau ada kenaikan karena kita masyarakat masih dalam ekonomi yang sulit. Jadi kalau bisa ya jangan dilakukan lah. Tapi jangan ada kenaikan dulu karena bagaimanapun juga ya toh ini akan menjadi beban bagi masyarakat. Imam menjelaskan adanya penyesuaian tarif tersebut merupakan usulan dari kepala daerah masing-masing yang nantinya dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minimum. Namun sebelum usulan tarif itu ditetapkan dan disahkan akan dikirim terlebih dahulu ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, kali ini mengenai PPKM atau status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Banjarmasin kini turun level. Dari sebelumnya berada di level 4 kini turun menjadi level 3. Kendati demikian, Wali Kota Banjarmasin belum berani melakukan kelonggaran karena masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri. Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali mengingatkan pemerintah kota dan masyarakat jangan lengah terhadap pemutusan COVID-19. Jika lalai tidak menutup kemungkinan kasus akan naik lagi. Berdasarkan putusan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN Kota Banjarmasin, tidak lagi disebutkan berada di level 4 atau turun menjadi level 3. Kendati demikian, Wali Kota Ibnu Sina mengaku belum berani mengambil langkah atau kebijakan terkait kelonggaran yang akan dilakukan sesuai dengan level 3, pasalnya masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri. Kelonggaran yang dimaksud seperti pembelajaran tatap muka, tempat wisata, tempat hiburan malam atau THM. Sedangkan untuk sektor perekonomian sudah lebih dulu mendapat kelonggaran termasuk juga kegiatan olahraga dan tempat ibadah serta majelis taklim. Wali Kota juga menghimbau agar warga jangan lengah tetap mengedepankan protokol kesehatan di setiap aktivitasnya. Jangan tinggalkan prokesnya, maskernya tetap, ya, jangan sampai nanti kita terlena lagi, ya kan, setelah mungkin landai 3 bulan, 4 bulan, ya mudah-mudahan ya, tetap bertahan seperti itu. Kita zona hijau semua sudah, ya, tapi kalau kita lalai mungkin terjadi lagi penularan jenis lain, yang kemarin kan boleh dikatakan itu varian Delta. Nah, ini kan perlu kita antisipasi, jangan sampai nanti varian Mu, ya, kemudian menggila lagi, itu saya kira harus kita antisipasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan terkait turunnya level 4 tersebut sudah melakukan koordinasi dan mencocokkan data yang datang langsung ke Pusat Informasi Data Kementerian Kesehatan. Dari koordinasi yang telah dilakukan, Mahli juga mengaku akan segera melakukan penguatan pelacakan serta memperbaiki sistem input data.
Baru selesai rapat melakukan koordinasi dan harmonisasi data berkaitan dengan penentuan level Kota Banjarmasin, dan alhamdulillah hari ini ada kesepahaman bahwa terhitung mulai tanggal 12 Banjarmasin sudah berada pada level 3, dan tentu dari hasil pertemuan hari ini kita juga akan melakukan upaya-upaya penguatan terhadap pelacak dan memperbaiki sistem penginputan data dan evaluasi terhadap seluruh orang-orang yang opname di rumah sakit yang melewati dari Buhail, Banjar TV. DPRD Kota Banjarmasin meminta seluruh lapisan masyarakat tidak lengah dan lalai dengan protokol kesehatan meski terjadi penurunan status level PPKM di Banjarmasin. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnur Ali, kepada wartawan beberapa waktu lalu menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi hasil pertemuan Dinas Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan RI terkait koordinasi dan harmonisasi data penetapan level pemberlakuan PPKM karena sebelumnya berstatus PPKM level 4. Oleh karenanya, Matnur mengingatkan pemerintah kota dan masyarakat jangan lengah terhadap pemutusan COVID-19. Jika lalai tidak menutup kemungkinan kasus akan naik lagi. Disebutkannya, sekarang ini PPKM sudah berada di level 3. Hasil data memperlihatkan terjadi penurunan angka kasus pasien di rumah sakit. Banyak kelurahan berzona hijau dan hampir setiap hari digelar gebyar vaksinasi COVID-19 secara gratis. Sampai dalam seminggu ini tidak ada peningkatan, ya, artinya minimal tetap pada posisi sekarang di level 3, lebih-lebih nanti mudah-mudahan bisa turun sampai ke level 2 sampai dengan ke level 1. Harapan kita, walaupun kita sudah mengetahui bahwa di posisi di level 3 tetap pemerintah kota maupun masyarakat Kota Banjarmasin meningkatkan protokol kesehatan, ya, dengan 3M, ya, minimal memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Selain itu, sosialisasi dan edukasi hendaknya disampaikan secara kontinu ke semua lapisan masyarakat agar disiplin protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, membiasakan mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Matnur merasa sangat bangga berbagai kalangan menggelar vaksin gratis, baik dari partai politik, kaum milenial, hingga pengusaha. Risna, Banjar TV. Pemirsa, Sekda Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur memimpin rapat pelaksanaan dan pemberian vaksinasi bagi masyarakat menerima bantuan sosial di daerahnya, baik yang bersumber dari dana desa, APBD ataupun APBN. Di samping itu pula pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Sekretaris Daerah Muhammad Nur mengikuti video conference terkait perkembangan vaksinasi COVID-19 di Kalimantan Selatan yang dilaksanakan secara virtual bertempat di Aula Polres setempat. Memang diakui penularan virus tidak mengenal batas teritorial negara ataupun wilayah. Terbukti dengan telah ditemukannya mutasi virus yang menular dari satu negara ke negara lain, termasuk mutasi virus yang ditemukan di Indonesia. Dalam menghadapi ancaman ini, pemerintah Kota Banjarbaru dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda berkomitmen melakukan pembatasan mobilitas. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin dan Wakil Wali Kota Wartono menghimbau masyarakat di wilayahnya untuk mengurangi mobilitas yang juga diduga kuat menjadi salah satu faktor penularan COVID-19. Aditya dan Wartono juga mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai sebaran COVID-19. Mudah-mudahan mobilitas masyarakat dikurangi. Tidak keluar rumah begitu. Jadi tidak penting tidak usah keluar rumah. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita juga meminta kepada warga yang isoman begitu, agar melaporkan diri ke fasilitas-fasilitas kesehatan
atau ke dokter yang terdekat dan rumah sakit rujukan COVID agar mendapat pengawasan begitu, termasuk juga keadaannya dievaluasi setiap harinya oleh tenaga kesehatan. Mobilitas ini juga Banjarbaru ini juga sangat tinggi. Dua komponen ini memang menjadikan was-was kita kalau itu nantinya tidak turun level, karena yang menentukan level itu bukan Pak Wali atau Forkominda atau pemerintah kota, tetapi jelas dari pusat. Makanya biasanya tetap kita menunggu dari pusat itu sampai malam, karena setengah 12 malam Pak Wali ya, itu baru kita sampaikan. Kalau bisa kita menentukan, harapan kita pasti semua akan berharap level ini turun, kehidupan normal dan beraktivitas seperti langsung seperti biasa. Diingatkannya pula tentang wajib 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Rismana, Banjar TV. Penduduk kota Banjarbaru yang berjumlah sekitar 180.000 jiwa harus mendapatkan vaksinasi guna mencegah wabah COVID-19. Hal ini merupakan tugas Pemko Banjarbaru untuk mencapai target vaksin tersebut, yang juga merupakan program pemerintah pusat dalam rangka mencegah penularan virus corona di daerah ini. Hingga saat ini proses pelaksanaan vaksinasi terus dilakukan Pemko Banjarbaru, baik di kelurahan maupun yang dilaksanakan di Gedung Bina Satria Banjarbaru. Menurut Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin, vaksinasi di Banjarbaru sudah terlaksana sekitar 37%, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Ini sudah 37%, sedangkan rata-rata nasional baru 33%. Dan Provinsi Kalimantan Selatan kalau tidak salah baru di angka 22%. Jadi ini adalah vaksin 1 dan yang sudah 2 kali mendapat vaksin, yang 1 dan 2. Jadi totalnya itu ada 37% masyarakat yang sudah tervaksin oleh di Banjarbaru. Dan mudah-mudahan ini akan lebih meningkat lagi, terutama dalam minggu-minggu ini kita fokus pada vaksinasi kepada para pelajar. Jadi berkaitan hal itu untuk persiapan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di Kota Banjarbaru. Karena itu Pemko Banjarbaru mengharapkan dukungan semua pihak dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama ikut mencapai target tersebut hingga 100% dan Banjarbaru terbebas dari virus corona. Rismana, Banjar TV. Selanjutnya akan kita simak bersama kembangkan tenaga hybrid surya dan angin untuk air bersih dan listrik. Jangan kemana-mana, tetap di Banjar TV.